Ini masalahnya. Dia chat aku di Instagram dan bilang kalau dia punya banyak video aku di HP-nya. Dia sempat ngancam mau viralin video itu. Aku langsung minta dia untuk hapus. Rasanya sakit banget ngebayangin video itu bakal disebar. Aku masih sayang banget sama dia, tapi aku juga capek. Menurut Mas Ben dan Mas Firza, apakah hubungan ini worth untuk diperjuangkan? Mohon maaf nih, aib teman aja kita tidak boleh menyebarkan. Aib teman, kenapa contohnya aib teman? Karena biasanya aib teman ini kita nggak punya malu atau nggak punya apa untuk menyebarkan itu pun dilarang. Apa meneh aib kita sendiri gitu. Lapo mbok buka-buka. Iya, jika Tuhan sudah menutupnya rapat. Buat cerita-cerita. Kenapa kamu cerita-ceritakan? Dapat ancaman video pribadi oleh mantan, begini langkah hukumnya. Kapan iki mari? Wis tuwek lho. Ojo kapan rabi? Ojo wis tuwek lho. Katone ya, Bro. Skripsimu lho marekno. Ojo. Selamat datang di Podcast Exit. Podcast Exit Masa lalu milik kita. bersama saya Firza Balaza Dan saya Bian Briliante. Kita hadir kembali lagi di episode hari Senin. Namun sebelum itu terima kasih untuk Mux Kreatif yang selalu setia bersama kita. Dan air minum Adin salah. yang selalu menyegarkan tenggorokan Tenggorokan. kita saat awkward bersama narasumber. Goblok. Minum air putih Ultras Buntu karena Isinya Atin juga tempat saya. menyehatkan. Air putih menyehatkan. Oke teman-teman, seperti biasa kita sudah mengkulit beberapa pertanyaan dari narasumber Ultras Buntu yang sudah masuk ke direct message dari Instagram @podcastexit. Jadi buat Yes. teman-teman kalau mau bertanya DM-nya di Instagram ya, jangan Ya. di TikTok atau aku atau Bian. Rawan nggak kebaca. Jangan di kolom komentar juga. Iya. Pasti nggak kebaca. Oke, silakan Mas Bian. Ini Nah. pertanyaan pertama nih seputar apa ini? Nah, ini kebetulan ada pertanyaan seperti ini. Iki, apa kamu yang bertanya ke aku milih apa? Oke, gini. Pertanyaan yang masuk setiap kali kita upload episode baru, itu minimal ada 8 pertanyaan baru yang masuk. Oke, Dan kita harus kolase kira-kira pertanyaan mana yang cocok. cocok dan dalam tanda kutip layak dibacakan gitu. Oke. Nah, Mas Firza, untuk pertanyaan-pertanyaan ini pengen pertanyaan yang seperti apa? Pensiunan TNI struk ringan. Giliran dikasih request kok jebak. Lah, ngono. Tak golekno sing angel kok. Jarang TNI struk wong uripe sehat ya. Penisuk pelayon ya. Tapi hanya TNI ya yang tidak punya kelompok perempuan ya. Oh no. Maksudnya Bojone ono. polisi kan ono polban. Oh iya, TNI wedok kan ono. Ono ya. Ono. Ono lah. Masa sih? Oh ono. Oh, iya. Ono. Gak tau Sama ketok. kayak lurus ini iya. Topi ini juga. Apa iki? Tutup baret sing ini loh. Ya kalau kopiah iku lho. Ono Oke. TNI perempuan ono. Masa sih? Ono. Oke. Lek ning Amerika kan ono US Army kan ya. Nah, US Army kan ono sing wedok bisa. Ya, TNI ono. Aku TNI lupa. ono bisa. Ono. Oke. Pangkat tertinggi apa? TNI. Pangkat tertinggi Panglima. Salah, Bro. Apa? Anumerta. Anumerta. Oh. Iya, padahal Luas ya pengetahuanmu soal Iya. ini ya. Ngertimu kan apa? Panglima kan. Panglima. Di atas Panglima itu ono Anumerta. Apa itu Mas Firza? Yo anggotanya sudah meninggal. Sudah lewat. Iya. Lah kan iku pangkat tertinggi. Wis gak ono sing nyalip maneh. Almarhum ta maksudmu iki? Iya, almarhum dalam Oh. bahasa TNI Anumerta. Anumerta. Sangar banget. Lek Purn niku apa? Purn. Purnawirawan wis pensiun. Oke. Koyoke lho ya. Siang Oke. Oke, Saya pertanyaan apa? akan mencarikan pertanyaan yang kira-kira mendekati requestnya Mas Firza, yaitu pensiunan TNI struk ringan. Coba tak carikan ini. Nah, ini ada ini Mas. Wes, gak ada yang golek lho, iku langsung tepat. Langsung pas.
Keren ya, langsung pas. Nah ini ada Mas Firza. Ini dari cewek gitu. Oke. Kayak kedung tuh. Kok iso kedung cewek. Betul. Betul anjing. Ringan-ringan aja ya. Ini pemanasan sebelum tur loh Mas Firza ini. Anjing. Halo Mas Fir, Mas B. Halo. Jangan sebut usernameku ya. Aku mau curhat dan maaf kalau ceritaku panjang banget. Siap-siap teman-teman. Tak coba terjemahkan bahasa Indonesia kalau ada yang bahasa Jawa. Dan maaf ceritaku panjang. Aku sama pacarku sudah jalan setahun lebih. Dan di awal hubungan kita berdua udah jujur tentang masa lalu masing-masing. Oke. Karena menurutku udah saatnya cari pasangan yang serius dan menerima apapun keadaannya. Awal yang bagus. Awal yang bagus. Dia jujur sebelum pacaran sama Benar. dia ngapain aja, pernah apa. Terus dia juga ngaku kalau pernah narkoboy. Oke. Kita sama-sama kecewa banget ketika pengakuan itulah ya. Tapi memaafkan. Oke. Masalahnya adalah dia sebenarnya punya rencana besar buat masa depannya, yaitu kerja di Jepang. Semuanya persiapan sudah beres, tinggal berangkat. Tapi aku bujuk dia supaya gak jauh-jauh. Dia akhirnya batalkan semua. Dan saat itu tiap kali ada masalah selalu ungkit-ungkit soal itu. Gimana dia udah korbankan mimpinya demi aku. Padahal aku ini cewek yang menurut dia udah gak perawan. Aduh. Aku ini ngorbankan mimpi-mimpiku, apalagi buat kamu yang gak perawan. Nah mungkin gitu loh cara bertengkarnya gitu kira-kira ya. Oke. Dan aku ngerasa sakit banget. Tapi dia bilang kayak gitu. Lalu dibales admin TRS. Terus. Ramah ya. Iya. Tolong bintang 5 ya. Jadi dulu dia pernah bilang kalau kagum banget sama aku. Katanya aku beda dari cewek-cewek yang lain. Tapi setelah aku jujur tentang masa laluku, dia langsung berubah. Aku bisa ngerasain kecewanya, seolah aku itu gak sesuai dengan ekspektasi dia selama ini. Padahal aku cuma pengen hubungan ini berjalan dengan kejujuran dan keterbukaan sejak awal. Biar dia tahu aku apa adanya. Tapi sekarang tiap kali ada masalah dia kayak gak bisa ngelupain kekecewaan itu. Mungkin ya dari sini kayak ilfilai sing lanang ini. Aku udah ngancurin gambaran idealnya tentang aku. Tapi setelah itu kita berdua pada akhirnya having sex juga. Tiap kali ketemu. Dan beberapa kali VCS. Aku akui dia setia dan gak pernah main cewek. Tapi dia cemburunya luar biasa dan posesif. Setiap tengkar dia sering ungkit kesal. Dia pak no iku cak sorry. Diminum. Lah kok didelah tutup bareng koyo sakit sampean. Dia sering ungkit kesalahan. Aku memang beberapa kali bikin kesalahan, keluar tanpa kasih kabar dan kurang gercep angkat fit call-nya. Aku ngerti itu bikin dia gak nyaman dan aku udah ada niatan buat pelan-pelan belajar ngertiin. Kemarin berantem hebat, aku diputusin, aku capek banget sama hubungan ini. Soalnya tulisannya rada getrik iki. Dadi gak rada maca. Sing angel diwaca Latin, Bos. Sorry. Latin. Latin ya. Getrik Sorry. masih lumayan. Maaf. Iya. Soalnya cemburuan. Tapi setiap kali aku coba jujur soal perasaanku, aku selalu yang disalahin. Rasanya kayak dia nge-gaslight aku, sehingga bikin aku ngerasa terus-menerus setiap kali aku ngungkapin perasaan. Nge-gaslight itu memutar balikkan pistol gitulah kira-kira ya. Seolah-olah kamu yang bersalah gitu. Playing victim. Oh enggak ya, playing victim Beda tuh. lagi. Playing victim tuh yang terdesak dibalik gitu Nah. ya. Nah, iki emang todongan itu. Kalau playing victim itu aku korbannya gitu. Hampir-hampir sama. Hampir sama sampai. Oke. Sangat jelas. Juga sebenarnya cemburuan, tapi tiap kali aku coba lewat iki anjir. Nah, ini Mas. Apa itu? Setiap kali aku ngungkapin perasaanku dan karena emosi dan diiyain aja, akhirnya diputus dan dia ngeblok WA. Ya kan? Gak lama setelah itu, ini masalahnya. Dia chat aku di Instagram dan bilang kalau dia punya banyak video aku di HP-nya. Dia sempat ngancam mau viralin video itu. Aku langsung minta dia untuk hapus.
Tapi dia bilang gak bakalan hapus sampai aku nikah sama orang lain. Padahal aku gak mau mulai hubungan sama cowok lain karena aku masih sayang sama dia. Aku benar-benar berharap kita bisa balikan, tapi situasinya jadi semakin rumit dan aku stres. Rasanya sakit banget ngebayangin video itu bakal disebar. Dan aku cuma pengen semuanya kembali baik-baik aja. Tapi di akhir dia bilang ancaman itu cuma di mulut doang dan gak akan pernah niatan nyebarin. Tapi dia malah minta aku foto sama cowok lain dan kirim ke dia biar dia bisa cepet lupa sama aku. Mudeng gak maksudnya? Mudeng. Dia juga bilang aku gak boleh ngeblok dia, dan kalau dia chat duluan aku gak boleh bales. Dia juga negesin ke aku kalau gak mau ketemu lagi sama aku karena dia bilang kalau ketemu dia bakal makin dia makin benci. Aku bingung Mas Fir, Mas B. Aku tahu sering bikin kesalahan dan mungkin dia capek sama sikapku. Tapi tiap kali aku coba perbaiki diri, rasanya semuanya gak cukup. Dia selalu ingetin soal mimpinya yang gagal karena aku. Masa lalu aku yang gak bisa dia lupain, dan itu bikin aku ngerasa gak pernah cukup buat dia. Aku masih sayang banget sama dia, tapi aku juga capek kalau dituduh main. Padahal aku tulus ke dia. Itu menurut Mas Ben dan Mas Firza, apakah hubungan ini worth untuk diperjuangkan? Yang bikin aku deg ya, itu malah yang tadi, yang video gitu. Nah, entah bagaimana ya, apakah bisa mungkin pihak kepolisian kali ya melindungi privasi perempuan-perempuan ini, yang dimana ketika diancam untuk disebar dia bisa ngelaporin dulu. Sebelum ancaman itu bahkan bisa digunakan untuk laporan polisi juga ya. Iya, bisa nggak ya? Coba ya. Aku sambil googling dulu ya. Untuk masalah hubungan worth it atau enggak kita bahas setelah ini. Tapi itu yang lebih penting gitu loh. Ancaman hukuman bagi penyebar video asusila itu penjara paling singkat 6 bulan dan paling lama 12 tahun. Denda paling sedikit 250 juta dan paling banyak 6 miliar. Tapi menurutku ini juga oleh 6 miliar pun dengan video itu tersebar kan nggak membayar. Tapi itu masalahnya juga masih dalam setelah ini. Makanya diam dulu Anda. Jangan memotong saya. Jika Anda mengalami pengancaman penyebaran video pribadi, Anda dapat mendokumentasikan bukti seperti chat, rekaman, percakapan telepon, dan dokumen lain, mengamankan data-data penting seperti backup data, screen capture, dan juga pindahkan data ke komputer cloud email, melaporkan pelaku atau akun-akun yang mencurigakan kepada penyidik cybercrime Polri atau penyidik subdirektorat penyidikan Direktorat Keamanan Informasi Kementerian Komunikasi dan Informatika. Ini bisa nih berarti nih. Ketika diancam bisa nih dapat ancaman video pribadi oleh mantan, begini langkah hukumnya. Nah, ada nih langkah-langkah menghadapi: dokumentasikan bukti, amankan data-data penting, pantau situasi yang dihadapi, segera hubungi bantuan, laporkan dan blokir pelaku. Dan di Google banyak lah teman-teman. Di Google banyak. Jadi ini untuk perempuan-perempuan yang diancam videomu bakal disebar dan lain-lain, secepatnya lapor polisi. Dalam kondisi silent ya, dalam kondisi diam laporkan, koordinasi sama polisi, tangkap pelaku, hapus datanya, selesai. Itu dulu ya, itu dulu. Karena aku sangat geram dengan pelaku penyebaran gitulah, gitu Kak. Jijik banget ya. Iya, norak lah gitu. Apalagi ya aku nggak mau putus sama kamu, ya udah kalau itu tak sebar ya. Gimana kamu menjalani bagaimana kamu merasa bahagia menjalani sebuah hubungan yang kamu dapatkan dari hasil sebuah ancaman gitu. Ya iki nggak akan jadi milikmu, ini hanya menjadi tawanan. Fisiknya milikmu tapi hatinya kan dalam kewaspadaan. Itu untuk yang ancaman disebar ya. Kita para perempuan sudah dilindungi oleh hukum, silakan ditempuh jalur itu kalau dapat ancaman. Pertanyaannya, apakah hubungan ini worth it? Wah, ini menarik nih. Tuh. Kenapa itu? Menarik. Oh, ketarik. Gitu, betul. Menarik. Tiba-tiba ngedance loh. Enggak tiba-tiba. Iki ketarik ke sana. Jadi Iki ketarik ke sana. Enak ya podcast ngono ya. Worth it atau enggak? Menurutku enggak deh, karena banyak yang sudah rusak di sini ya. Mulai dari
kepercayaan, terus satu sama lain salah paham, mempunyai kesalahan yang mungkin disengaja atau tidak, dan akhirnya itu mengkristal, itu tidak hilang tapi mengkristal yang suatu saat bisa leleh dan itu keluar lagi, itu sangat sakit gitu. Contoh waktu dia bermimpi ke Jepang, kamu gagalkan. Nah, itu juga hal yang sakit. Kenapa? Karena impian dia di Jepang itu nek sudut pandangku ya, ketika itu tercapai itu bisa mencukupi mungkin ya secara finansial, mencukupi kehidupan rumah tangganya ke depan, atau mencukupi ketakutan-ketakutan di masa depan gitu. Ketika itu gagal dan sebuah ketakutan itu muncul dalam kenyataan, akhirnya kamu yang disalahkan gitu. Dan ini wajar menurutku ya, laki-laki seperti ini wajar. Yang kedua, masalah di hubungan awal kalian buka-bukaan aib gitu. Ya, mohon maaf nih, aib teman aja kita tidak boleh menyebarkan. Aib teman, kenapa contohnya aib teman? Karena biasanya aib teman ini kita nggak punya malu atau nggak punya apa untuk menyebarkan itu pun dilarang. Apa meneh aib kita sendiri, gitu. Lapo mbok buka-buka. Iya, jika Tuhan sudah menutupnya rapat, Mbok cerita-cerita. kenapa kamu cerita-ceritakan? Nah, menurutku itu kesalahan. Mungkin maksudnya adalah supaya ada upaya preventif dari mereka berdua. Aku pernah ini pengakuan dosa. Nah, karena di agamaku nggak ada pengakuan dosa, ya. Makanya stres. Muslim nek Nasrani kan ono tuh pengakuan dosa tuh ya kan. Nah, itu nggak boleh kalau di agamaku. Benar-benar nggak boleh, terlepas ini mau jujur atau nggak boleh. Ketika kamu sudah mau menikahi seseorang atau mau menjalin hubungan seseorang, terima dia dan masa lalunya, gitu. Terima. Karena kamu tidak akan bisa merubah apapun yang sudah terjadi di masa lalu. Percuma kan jujur-jujuran tuh percuma menurutku. Karena hari ini dan besok, omongannya itu tinggal hari ini dan besok. Hari ini kamu jangkep, pikiranmu, mentalmu sehat, ya sudah jalani hubungan. Gak usah mengorek-ngorek luka lama. Kalau aku gitu. Dan itu catatan baru ya dari Mas Firza untuk kawan-kawan sekalian. Tidak usah mengarahkan obrolan kalian berdua. Wis enak-enak awakmu mangan mie ayam, ya kan, pacaran, delok isawah. Lah kok topik obrolan nih, dulu kamu pernah ngapain sama mantanmu? Gak perlu ngono lho, ngerti gak? Iya, gak perlu. Nikmati hubungan perjalanan itu kalian jalin sebaik-baiknya. Kenapa mungkin mereka atau kita dulu waktu muda merasa bahwa itu akan jadi obrolan yang membuat hubungan semakin dekat dan seru. Ternyata ya kalau kita sadari bareng-bareng, itu cuma nambah-nambahi overthinking, Mbak. Benar, cuma nambah-nambahi kemungkinan Anda bertengkar karena alasan-alasan sepele. Benar. Iya kan, Mas? Benar, setuju. Benar, ya analogi mangan mie ayam mau. Yes, nikmati mie ayame, nikmati ayame yang kecil-kecil itu. Gak usah lek ndelok proses nyembelih. Misalnya gitu, ndelok proses ngetokno jeroane, gak kolu, Pak. Nah, itu yang dimaksud dalam Islam itu tidak boleh menyebarkan aib. Bener. Gitu. Aib orang lain gak oleh, pemenang aib kita gitu. Yes. Karena ya urusannya itu tadi ya, analog ini ya, Tuhan sudah menutup rapat, kenapa kamu menyebar-nyebarkan gitu. Yang dimana tidak akan ada orang yang bisa menerima masa lalunya kecuali orang yang sudah hancur masa depannya. Iki loh. Iya kan? Ketika kamu bertemu Duda ngono misalnya. Duda ditinggal cerai. Ya wis, itu akan menjadi apa ya? Ketika kamu melakukan hal itu, ya Duda yang ngerti, bisa memahami karena masa lalunya sudah hancur. Tapi ketika masa lalunya masih punya harapan dan kamu datang dengan sebuah kesalahan yang kamu umbar-umbar terus, loh yo. Sorry tuh sih masih aku gak cerita nang bojoku awal-awal ya. Biar ngentar suan ya kan. Terus ya ngentar suan ya. Gitu. Jadi ya apakah hubungan ini worth it? Enggak, karena setiap kesalahan akan mengarah ke duri yang tajam yang sudah kalian ciptakan sendiri tanpa sengaja. Jadi ya sangat susah. Ya, menambahkan bahwa kalau aku menambahkan sudut pandang ya, Mbak. Boleh. Aku lihatnya bahwa lanang ya basically manipulatif aja. Melakukan teknik manipulasi gitu ya, supaya kita tidak menggolongkan kegiatan manipulasi itu ke sesuatu yang buruk. Munafik, Cuk. Karena dalam keseharian
dalam tanda kutip kamu melakukan itu entah untuk sesuatu baik itu tipis-tipis ya kan atau tebel-tebel. Contoh sederhana. Bagaimana kita membuat atau membujuk orang yang darinya tidak mau jadi mau. Itu kan ada proses atau teknik yang kita lakukan memanipulasi pikiran atau kesadaran gitu. Kalau kita arahkan definisi manipulasi ke sana. Tapi di sini dia melakukan teknik-teknik manipulasi di setiap pertengkaran membuat kamu tetap terhubung dan terikat masih di dalam kontrolnya dia. Nah, teknik manipulasi itu mengakses rasa apa aja. Yang pertama memang yang bisa diakses itu adalah love. Ketika kamu bisa dapatkan love-nya, maka kamu bisa kontrol dia gitu kan. Dan yang kedua adalah feeling guilty. Orang yang mudah terpancing, feeling guilty-nya akan dimainkan sama manipulator. Contoh, aku itu belan-belani gak ning Jogja sampe Jepang. Ning Jepang. Masa depanku bla 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 bla. Kita nggak tahu hidden agendanya. Kenapa kok pada waktu itu dia akhirnya membatalkan ke Jepang? Mungkin dia membayangkan, anjir lah ning Jepang aku gak iso having sex itu ya kalau di ceritanya dia kan akhirnya dia udah having sex gitu. Mungkin kayak ngono. Anjir lah ning Jepang aku pacaran mulai ambek wong anyar terus ya apa ya? Itu mungkin dia juga punya hidden agenda selain kamu merayu dengan baik. Tapi kalau mimpi itu cukup besar ya kan, dia akan mencari jalan tengah di mana dia bisa mempertahankan kamu atau mengorbankan kamu. Like mimpi laki-laki loh ya Pak yo. Gitu. Kecuali sudah berumah tangga beda pasti lagi. dia akan memenangkan kamu. Iya. Gitu. Iya. Nah, aku membacanya dari jarak jauh sih kayak ngono karena untuk seorang laki-laki yang udah noto uripe bariki arep ning Jepang, kita anggap bahwa manusia itu punya visi, punya tujuan, digagalkan dan itu aku yakin menggagalkannya itu juga bukan murni karena kamu aja sih. Dan ya cara ataupun memang murni karena kamu, ataupun memang murni karena kamu, ya gak iso bahwa itu digunakan sebagai alasan dalam pertengkaran membuat kamu hidup dalam rasa bersalah. Yaitu lagi-lagi teknik manipulasi. Karena lek kon menggagalkan karena perempuan, ya kon ngerti konsekuensi nih. Iya kan Ben? Benar. Aku metu saka Telkomsel iki gara-gara memilih pekerjaan ini demi keluargaku. Ya wis kamu ngerti konsekuensi nih setelah itu apa. Gitu. Worth it apa enggak? Saya sepakat sama Mas Firza. Terlalu banyak yang akan diresikokan jika diteruskan. Terus salah satu bentuk cara dia ngontrol kamu ya lewat itu tadi video dan lain sebagainya. Dia nggak ada rasa puas ketika seseorang tidak hidup tenang setelah berpisah ambek DE. Contoh sederhana ya, awakmu kerja di sebuah perusahaan sebagai manajer, ya kan? Begitu awakmu lunga saka kono, saka tempat iku dari manajer, terus kemudian tempatnya goyang dan omset misalnya turun, ono berita gak kompak, ada muncul perasaan bahagia dari seseorang. Anjir lek gak ono aku iku. Ngono aja. Anjir. Ya. Nah, perasaan yang sama itu muncul ketika seseorang putus dan melihat dia nggak baik-baik aja tanpa aku. Nah, gitu. Kaget anjing. Iya. Itu ya. Iya. Oke, Cak. Semoga menjawab ya, Mbak ya. Jadi sudah banyak yang kita berikan insight terhadap panjenengan. Satu pertanyaan lagi. Oke. Mau yang model apa? Mau yang seperti apa? Tentang sebuah semut hitam yang mencari pasangannya. Semut hitam yang mencari pasangannya. Berarti kira apa? Seekor. Oke. Seonggok semut. Oke. Nah, ini kebetulan aku udah ada. Jadi semut hitam ini kayak ibaratnya ibaratnya perempuan. Ya kan, ibaratnya ini perempuan semut hitam betina. Mas, aku butuh pendapat. Semut bisa celuk Mas. Iya, memang kita ngobrol pakai bahasanya dia gitu. Nah, semut ini, si betina ini punya seorang laki-laki.
Yang pengguna narkoba, judol, dan pinjol. Semuanya. Gimana? Oke. Kita teruskan nggak pertanyaannya? Teruskan lah, Oke, kasihan. atau kita cari yang lain? Kasihan lah, teruskan Sudah terus ya. ada. Total berapa ya kita jawabin ini ya? Judol pinjol. Wake. Oke banyak. Tapi nggak apa-apa, kita bahas. Ini pelajaran untuk sekali lagi perempuan ya, sampai angop iki lho singone. Ya. Kademen rek, cilik rek asin rek. Aku wis ngekei kesempatan berulang kali tapi pancet ae tak kei kesempatan tapi kudu TTD ning surat perjanjian nek sik mengulangi perbuatan elek iku kita berdua sepakat bercerai. Aku takon nang Mas Firza sebagai mantan pecandu. Apakah pemakai narkoba iku gak esok mandek dan opo sih sing kudu tak lakokne soalnya aku berusaha ngilingno tapi ya tetep diabaikan. Masalah nafkah aku gak tahu tepak. Gajinya lumayan tapi ngekei nafkahnya mek titik. Gajinya lumayan tapi yang dikasihkan keluarga sangat sedikit sehingga aku harus ikut menjual emas-emasannya dia. Pinjol juga, bahkan akun Shopee Pay Letterku dibuat tanpa sepengetahuanku, dipakai tanpa sepengetahuanku. Langkah terbaik apa yang harus tak ambil? Mas Fir, Mas Bisuwon. Oh iya, by the way aku suka keluarga broken home. Di satu sisi aku sak nonang anakku, aku nggak pingin anakku broken home, tapi di sisi yang lain sampai kapan aku harus berkorban menjalani ngelakoni sampai bingung aku menjalani hal buruk seperti itu. Oke. Sekarang posisinya aku sudah pisah rumah dan dia pulang ke rumah orang tuanya dari September dan tidak memberikan nafkah sejak dia resign dari kerjaannya karena dia tukang utang yang aku gak tahu utang kemana aja. Jadi untuk kebutuhan sehari-hari aku mengandalkan tabunganku yang tak kumpulkan dari aku kerja. Aku sekarang full ibu rumah tangga, ingin kerja lagi tapi anak masih DBF ASI, gak bisa minum dari ASI botol dan dot itu. BTW Mas Fir, pecandu itu sangat sulit berhenti narkoba ya. Hal apa yang bisa dilakukan supaya dia stop dari narkoba? Aku terus berusaha mengingatkan tapi tetap aja. Langsung nembak namanya ini Mas Fir narkoba. Berhenti dari narkoba Mas Fir apakah susah? Sangat. Bahkan hampir tidak bisa. Karena kita para pecandu, sebenarnya langkahnya gini teman-teman. Para pecandu atau orang yang menggunakan narkoba itu adalah rata-rata semua, hampir mungkin 99,9% adalah orang yang merasa dirinya korban. Makanya dia pantas menggunakan narkoba tersebut. Rumah tangga ibuku hancur, dunia tidak adil padaku. Seperti itu. Pemadat anjing. Emang seperti itu. Kita kayak gambaran Opek lo guyu. Iya Kak Pe. Soalnya temen-temennya dulu. Iya, Opek Opek lo guyu. Dia teringat. Maksudnya dalam artian dia menyaksikan seperti itu. Bahwasanya pengguna narkoba itu selalu merasa dirinya korban, selalu merasa dunia tidak adil dengan dia, dan tidak ada semua momentum dalam hidupnya tidak pernah berpihak pada dia. Kenapa? Karena yang diingat-ingat cuman itu. Yang dia mau ingat cuman itu. Enak-enak dilalekno gitu. Nah, ketika seorang pecundang yang merasa kalah, ini cuman nyaman ngobrol sama pecundang juga yang merasa kalah, yang dimana dia bersatu dari sebuah substan yang namanya narkotika ini, entah ganja, sabu dan lain-lain. Hal yang paling susah dalam berhenti narkoba adalah menjauhi lingkungannya dulu. Jadi aku punya cerita, ada koncoku bandar gede gitu. Dia ngambilnya selalu paket gede-gede gitu. Paket gede. Ya nek sabu itu sok 5 kilo di atas lah, gede banget tuh. Sak gramnya 1 juta ya kan, sak kilo piro? Kayak emas lah ya. 5 kilo itu 5 kilo itu kalau Mas Firza pakai sendiri berapa lama itu Mas? Wah, cuk, suwi cuk. 2 tahun ngono. Aduh, gak engkel. Paling seminggu iso sak gram. Aku ben gak sampai seminggu sak gram. Segram iso 2 minggu lah. Sendiri soalnya. Segram 2 minggu. Berarti sebulan 2 gram tok. Sebulan 2 gram. Iya.
Segram iya 2 minggu, sebulan 2 gram ya wis kali no. Loh, oh ya 2 gram. Heeh. Anjir. Berarti 24 5.000 bagi 24. Wakeh. Wakeh ya iku PN karena aku pemakai sendiri. Wakeh, kalkulatorku ngomong wis wakeh. Ada satu momen si temanku ini tobat. Hmm. Tobat. Gak nyukup maneh, gak gelem ngono-ngono maneh. Ada duit uang bandar yang bandar-bandar sabu itu juga gak awet duit mesti blang-bleng DM jadi orang yang royal dan segala macam loyal karena ya golek duit gampang gitu. Ketika dia pengen berhenti gak nyukup maneh, apa yang terjadi? Ketembak sih Mbak oleh orang yang tidak dikenal. Itu di kelas bandar. Di kelas pemakai juga sama. Akan ada pengasingan kecil dari teman-temannya yang dimana selama dia narkoba sepanjang tahun niki tidak ada orang yang mau mengerti dia. Ya iyalah cuk, ada duwe kanca narkobaan timbang kecekel wong loro mending tak jauhi. Iya. Nah, mereka cuman kayak lingkaran setan gitu loh, saling mengikat. Ketika satu cabut, satu iso goleki dan lain-lainnya enggak iso dimusuhi. Itu yang berat, menjauhi lingkungan pemakai narkoba. Iku nek pengen berhenti, jauhkan dari lingkungannya dulu. Jauhkan dari lingkungannya, amati setiap gerik-geriknya 24 jam. Tujuannya penjara kan itu sih memang. Bener, dijauhkan. Tapi yang jerut akhirnya ngono. Iya. Atau rehab lah, tujuannya kan menjauhkan dan memutihkan lagi gitu. Bener. Kan. Terus juga di sisi lain kadang tuh mungkin nih Mbak ya, mohon maaf, ada beberapa momen sikapnya sampean mungkin marahnya lepas atau apa yang menyinggung dia. Akhirnya nggak mau dia balik tuh. Karena safe zone-nya itu tapi cuma kan nggak bisa disalahkan si perempuan yang marah ini. Bisa. Kenapa dia memilih pemakai narkoba? Iya dong. Iya, waktu itu kan dia marah, Mas Firza. Karena ini marah, akhirnya balik ke substance. Benar. Nah, marahnya ini loh Mas Fir, apakah kita bisa menyalahkan ngamuk EDE? Enggak peduli. Yang saya salahkan kenapa kamu mau berpasangan dan lanjut dengan pemakai narkoba. Oke, gak usah ngamuk-ngamuk, wis pegato ae. Iya, karena orang yang enggak pakai narkoba pun manipulatifnya ono sing ngeri loh. Iya. Apalagi pemakai narkoba. Pasti lebih level. Valid banget sih. Valid, Bro. Valid. Aku pemakai anjing. Itu makanya sangat susah. Nah, biasanya pemakai narkoba itu akan berhenti narkoba saat hatinya tergerak. Kilo ono meme ning tembok coret-coretan, ngerti gak? Apa? Mantan pemakai. Adewe. Oh iya, aku ngomong apa? Pemakai. Tolol. Terus. Ono ning tembok ono tulisan gini. Wacaan iki apa? Jangankan teman, orang tua pun ditipu, dasar penyabu. Iya. Iya, emang gitu. Belum sing ekstasi, putau tuh makin parah, semua barang dicolongi gitu. Seperti itu. Aku pun bisa kena, aku ya lupa. Oh, aku OD. Aku gak sadar nek OD. Akhirnya OD itu kebanyakan. Iya. Kebanyakan apa? Oh, campur bi. Isu pil, siang ganja, malam sabu, rodok malam meneh. Apa alkoholnya cukrek waktu itu, Bro. Bledos, hilang, bleng peteng. Tangi-tangi wis ternyata muntah tok wis gini ku. Kayak alkoholnya gak sih? Mungkin ya, aku nggak tahu ya. Oke. Pokoknya 4 dimensi itu. Tangi, bleng benar-benar padang, benar-benar ya mungkin sakit-sakit kayak hangover lah gitu. Tapi benar-benar padang, motoku udah langsung eling, semalam ngapain aja eling. Biasanya tangi itu lali aku. Iku eling cuk, aku berjalan ngelempo nang kene dan gak ono uang nang danau sir iku lho. Wong mancing pun gak ono nang kono. Wong mancing akeh. Wong mancing kan sing sesek kene bi, gurine polsek. Nah aku sebrange jero maneh. Gak ono sopir truk-truk ya gak ono waktu itu. Bener-bener aku sampai pagi gak ono sing nemu. Coba, aku mati. Wong ngertine bosok cuk karena ambu jenazahku. Dari situ aku baru berpikir, oh ini aku punya kehidupan yang baru. Aku dikasih kesempatan yang baru. Ternyata gak cukup, punya niat gak cukup. Harus dijauhi. Sesekali aku sih kepancing rono.
Pernah Karena pakai juga. putus cinta gitu. Kembali ke sana Kembali lagi. ke sana, dan saat kembali ke sana mereka tuh menyambut dengan wingi-wingi nanti ae rek pas pacaran. Giliran dilarani balik mek koncoe. Itu yang nggak enak banget. Makanya kita sangat nggak mau untuk cabut dari sana. Terus yang terakhir ini yang paling anjing adalah gojlokan di saat aku wis berhenti. Kayak aku hari ini nih, Mbak, berhenti semuanya narkoba, aku berhenti. Terus aku pengen kurus, ben rada enak lah awakku. Wetengku kan wis rada entek juga kan. Banyak sekali anggapan kayak ngono, narkoba kono yo, nyabu maneh yo dan segala macam. Mungkin bagi kalian itu yo guyon ae gitu. Cuma ada momen sing aku sebagai mantan pemakai koyo tuh kan aku gak dipercaya maneh kan. Rongono nyabu ae, emang gak ada sing percaya ambek aku gitu. Ada gitunya, Mbak. Makanya sangat susah. Ya, wis tak jelaskan tadi ya susahnya kenapa dan segala macam. Terus bagaimana aku kan seorang broken home dan aku takut anakku broken home. Justru dengan kamu broken home, kamu lebih tahu perasaannya anakmu saat broken home besok karena kamu sudah lewati kemarin. Jadi percaya sama aku, kamu yang ditugaskan sama Tuhan untuk menghandle anak broken home karena kamu adalah anak broken home. Tuh. Jadi kamu paling tahu situasinya. Meskipun berat juga jadi single parent. Tapi setidaknya dengan kamu single parent dan produktif, wis tak lanang pasti ngelirik. Gak usah takut untuk itu. Jadi tinggalkan. Pengguna sabu itu cukup, sabu terutama ya, pengguna sabu itu cukup egois. Dia bisa menghilangkan semua orang, siapapun dihilangkan, yang penting dia sama sabu. Karena benar-benar seenak iku. Sampai merem-merem lah. Sampai merem. Karena emang benar-benar seenak iku. Iya, aku sekarang jujur seenak iku. Gitu. Cuma setelah ndelok konco kecekel dan lain-lain nggak enak deh nek gak turu gak sama kayak alkohol gitu nggak? Wah, beda lagi. Alkohol mungkin cuma 10%. Kenapa aku milih alkohol? Karena substan itu yang aku temukan meskipun nek kakean ternyata ngeblak. Alkohol tuh gak sabu tuh gak ono kakean nih. Cuma ketinggian ngono tok, tapi aman-aman. Lek ketinggian iku ya apa modelnya? Welek cu. Sampai ngono yo. Iya, ketinggian tuh ngono tok. Anjir. Aman. Kenapa pernah itu berapa lama kayak ngono period ngono? Bisa sedino setengah. Mbok sedino ngene terus. Iya, makanya kebanyakan sarafe kena. Innalillah. Ini pengguna narkoba ngene. Ono sing kayak ngono. Akeh sarafe kena. Moto kero. Kecilik kan gak nganu terus moro-moro dhek padha nganu gitu. Wow. Ono sarafe kena karena kekencengan. Apa? Tekanan darahnya kekencengan, gak turu. Sekenceng iku fisiknya sapa? Cuman kita sing ngerasa kok mumbul ngono weng enak. Jadi seru dengan dunianya sendiri. Jadi memang pengguna narkoba sangat egois. Aku setuju. Apakah bisa dirubah, Mas Fir? Dia sendiri, pengguna narkoba sendiri yang punya keinginan untuk berhenti aja masih belum gak menjamin cukup. dia berhenti. Apalagi yang pengen berhenti adalah kamu sebagai pasangan. Gak mungkin bisa. Selamatkan apa yang bisa kamu selamatkan dan tinggalkan apa yang tidak bisa kamu selamatkan. Itulah rumah tangga. Anjay. Selamatkan apa yang bisa kamu selamatkan dan tinggalkan yang tidak bisa kamu selamatkan. Ya kan. Dan mintalah kebijaksanaan untuk membedakan keduanya. Ya kan, membedakan mana yang layak ditinggalkan dan kamu perjuangkan. Kutok ini cuy. Exactly bitch. Dari aku gitu ya kali ya. Dari sudut pandang mantan pemakai. Bangsat langsung Mas Firza tolong. Aku dari sudut pandang seorang kawan aja. Memang pertanyaan itu cocok ditujukan ke Mas Firza. Karena aku itu somehow diberkahi kemampuan untuk kebal terhadap adiksi ngono lho, Pak. Oke. Mbok kei ceritanya panjang ya nanti ya, kalau off cam aja ya. Oke. Mbok kei rokok, bahkan aku gak ketagihan kafein, nikotin yang zat segampang itu didapatkan. Iki gak ono ilang. Ya wes ngono lho. Maksud itu iki nikotin kan gitu.
Artinya Mas Firza cukup valid untuk menjelaskan itu. Kalau menanyakan ke aku ya gak valid, karena aku gak, gimana lepas dari satu zat. Aku gak pernah terikat, Cuk. Teori kan ya. Iya. Akhirnya aku akan menjawab dari sisi teorinya, bahwa kalau ada orang ketagihan judol, pinjol dan narkoba, irisannya ada di mana? Irisannya adalah di dopamin gitu. Itu adalah zat atau hormon yang keluar di kepalanya dan dia kejar terus menerus karena enak. Waktu dopamin keluar itu rasanya enak. Waktu dapat uang awakmu untuk transferan itu dopamin gak, Pak? Iya. Kewenangan. Nah, dia punya keinginan untuk terus mengejar itu. Ya itu kimia otaknya mungkin dia nggak sadar. Gitu. Dia ketagihan terhadap sesuatu yang challenging, adrenalin, ngono kan lho, Pak. Benar. Kayak gitu-gitu sih. Nah, apa yang harus dilakukan? Satu, tinggalkan, karena kamu akan melakukan trade off di dalam kehidupan. Artinya membayar mana yang harus kamu bayar. Iya kan, Pak? Benar, setuju. Mana yang mau kamu bayar? Sing mati mbok bayar adalah citra tidak broken home, ya kan, di depan anakmu, atau kehidupan yang tidak sama sekali kamu happy di dalamnya. Yo, kalau aku suruh memilih, ya aku akan memilih yang membahagiakan hidupku, ya kan? Tapi tidak meninggalkan tanggung jawabku sebagai seorang ibu, karena itu adalah pilihan terbaik daripada mempertahankan sebuah keluarga yang dia tahu kehidupan bapak ibu gak happy, ibu stres, depres, yang nantinya mungkin itu menghasilkan karakter marah-marah, sensitif, omonganmu ning anak dadi pahit, ngono-ngono kan. Karena awakmu membawa tekanan hidup seperti itu, dan dia tahu bahwa bapaknya seorang pecandu yang tidak bisa lepas judul lalala. Ya maka tinggalkan, terus ajak anakmu berdiskusi. Ajak anakmu membangun setapak-setapak yang baru tanpa justru dia sudah kehilangan salib yang harus dipikul. Kalau misalnya kayak ngono kan deh, kudune wis ringan ya, Pak. Iya, bukan kudune, tapi aku memperkuat kakimu atau keputusanmu lek kon kate tinggalan wis. Iya. Tinggalan. Karena yang hanya bisa merubah dia, dan itu tidak cukup ya, Mas. Tidak cukup. Itu kalimatnya Mas Firza. Yang bisa merubah itu hanya dia, dan itu pun tidak cukup. Ada lagi enggak yang bisa merubah? Iso gerbek polisi misalnya. Itu pun tidak cukup. Tidak cukup. Ya kan? Lancar lu iso nyolong soalnya. Maksud saya itu tadi. Itu lah. Ono mana sih iso merubah? Ono direhab. Itu pun jadi sebenarnya cukup. Yang sebenarnya rehab itu kalian beli obat. Sing rehab itu ya, kalian beli obat yang dimana substansinya sama, cuma iki gak melanggar hukum. Gitu. Oh, untuk transisi. Iya. Gitu. Jadi ya tetap gak iso lah berharap apa dengan pemakai gitu. Jadi memang highlightnya di sini adalah soal narkoba. Kalau judul dan pinjol itu sesuatu yang mengiringi, itulah kenapa kita bacakan. Gitu. Dan bagi anak muda ya yang ada di luar sana, percayalah bahwa jauhi. Gimana maksudnya gimana? Enggak, pengen ciluk bay. Emang gak boleh. Tiba-tiba ciluk banjir. Kan gak apa-apa. Kan gak apa-apa. Iso dibuka ngene metu manuke ngono, Mas. Iso. Tolong diedit. Tapi nang ngisor. Nah, gitu sih. Itu yang saya jauhi, karena gak iso kan ngomong sekali dua kali ya ngono. Iso lepas ngono. Gak iso lah. Ya sudah, semoga menjawab ya. Apa yang sudah kita bahas dan kita kasih gambarannya. Terima kasih. Semoga kalian masih mempunyai kendali atas hidupmu. Betul. Terima kasih buat teman-teman, tetap di Podcast Exit. Masa lalu milik kita.